Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak soleh-solehanya Ustazah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah anak-anakku semuanya di pagi hari yang sangat cerah ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya. Selama libur Ramadan dan Idul Fitri, hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan dan dipertemukan kembali dalam pembelajaran online. Sebelumnya Ustazah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, anak-anakku semuanya, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita refresh dulu sejenak ya. Dengan tepuk PPK. Masih ingat tidak tepuk PPK ya? Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, anak soleh-solehanya Ustazah. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita semua berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa keberkahan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 9 ya, tema terakhir kita di semester 2 ini. Kayanya negeriku, subtema 2. Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Fokus pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita anak soleh-soleha, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami langkah-langkah dalam membuat laporan wawancara dengan tepat. Nah, anak soleh, masih ingatkah kalian materi yang materi yang sebelum kita libur ya, yang kemarin-kemarin tentang apa itu wawancara ya? Jadi wawancara adalah, Ustazah ingatkan kembali, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Sebelum melakukan wawancara, kita tentukan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajarkan, yang akan ditanyakan maksudnya ya, yang akan ditanyakan. Pertanyaan harus sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Contohnya, misalnya kita ingin mencari informasi tentang manfaat lingkungan. Nah, kita bisa menentukan pertanyaannya, apa sajakah manfaat lingkungan bagi kehidupan masyarakat ya. Nah, sekarang kita menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya ya. Untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Lalu susunlah pertanyaan yang tepat. Ayo kita ingat kembali langkah-langkah untuk melakukan wawancara ya anak soleh. Nah, adapun tahapan melakukan wawancara itu ada 3 tahapan. Yang pertama, sebelum wawancara. Tahapannya yaitu menentukan narasumber, kemudian menentukan waktu dan tempat wawancara. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Misalnya jika topiknya tentang lingkungan, maka pertanyaannya harus berhubungan dengan lingkungan. Nah, tahapan yang kedua adalah saat wawancara. Nah, adapun tahapan saat wawancara ini, yang pertama menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara.
wawancara. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada narasumber, ya. Yang ketiga, mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Jadi jika sudah bertanya, sudah dijawab pertanyaannya, maka kita ucapkan terima kasih kepada narasumber. Kemudian tahapan yang ketiga adalah setelah wawancara. Jadi ada tahapan setelah wawancara anak soleh. Yang pertama, merangkum semua jawaban dari narasumber. Yang kedua, membuat kesimpulan wawancara. Kemudian terakhir adalah membuat laporan wawancara. Oke, anak soleh soleha, membuat laporan hasil wawancara. Kamu dapat mengetahui kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan mencari informasi melalui kegiatan wawancara. Ketika melakukan wawancara, ajukanlah pertanyaan dengan bahasa yang santun dan bahasa yang sopan, ya. Nah, adapun langkah-langkah membuat laporan wawancara. Yang pertama, menuliskan topik wawancaranya. Apa sih topiknya, ya? Kemudian narasumbernya siapa? Kemudian pewawancaranya siapa? Serta waktu dan tempat wawancaranya. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya menuliskan pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, perhatikanlah anak soleh-soleha, berikut adalah contoh membuat laporan hasil wawancara. Perhatikan, di laporannya di situ ada nama pewawancara, jadi namanya kita ya, nama kita sendiri, nama yang mewawancarai. Yang kedua, nama narasumber. Nah, narasumber ini maksudnya yang akan kita wawancarai siapa, ya. Misalnya kalau kita ingin mewawancarai, kalau topik wawancaranya itu tentang pertanian, maka kita harus mewawancarai petani, ya, yang berhubungan dengan topik wawancara kita. Kemudian yang selanjutnya topik wawancara, topiknya apa? Yang tadi Ustazah bilang, ya, jika topiknya tentang pertanian yang berhubungan dengan pertanian, maka narasumbernya kita harus bertanya kepada petani. Nah, di situ ada kolom, ya, daftar pertanyaan dan jawaban narasumber. Nah, contoh pertanyaannya misalnya, sumber daya alam apa yang paling berpotensi di daerah ini? Nah, yang kedua, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, ya. Jadi kalian dapat membuat pertanyaan lain tentang sumber daya alam, ya, sesuai dengan topik wawancaranya apa. Misalnya kalau tentang pertanian, maka pertanyaannya harus berhubungan dengan pertanian. Jika sumber daya alam, maka pertanyaannya harus berhubungan dengan sumber daya alam. Jadi topik wawancara dan pertanyaan harus seimbang, harus sesuai, dan harus selaras. Oke, anak soleh. Selanjutnya, melakukan wawancara pada pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, anak soleh, ayo ingat langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum wawancara, ya. Adapun persiapan harus dilakukan sebelum wawancara adalah menentukan topik wawancaranya, apa topiknya. Yang kedua, menentukan narasumber, kemudian menyusun pertanyaan, dan menyiapkan alat tulis untuk mencatat jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Banyak pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi mengenai sumber daya laut, kamu bisa melakukan wawancara kepada nelayan, ya. Kamu bisa menanyakan perihal cuaca yang cocok mencari ikan, tangkapan ikan, bahkan konservasi sumber daya laut, ya. Jadi jika kalian ingin mendapat informasi tentang sumber daya laut, maka kalian mewawancarai nelayan, ya. Dan tanyakanlah seputar tentang sumber daya laut kepada nelayan yang ingin kalian ketahui. Oke anak soleh, sekarang kita di penghujung materi, yaitu tugas hari ini. Tidak banyak ya anak soleh, dan insya Allah gampang kalian
jawab, karena tugas ini ada di materi yang Ustazah sampaikan. Tugas yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan wawancara. Yang kedua, sebutkan 3 tahapan sebelum melakukan wawancara. Yang ketiga, tuliskan langkah-langkah membuat laporan hasil wawancara. Nah, tugasnya ini dikerjakan di kertas selembar HVS ya. Karena berhubung buku tugasnya misalnya di sekolah ya. Nanti hari Jumat baru diambil ya anak soleh. Jadi tugasnya dikerja di kertas HVS. Oke anak soleh, sekian dan terima kasih Ustazah ucapkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kalian ya. Untuk persiapan ulangan nanti jaga kesehatan kalian, rajin belajar di rumah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.